Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Oleh Romeni, striker berusia 24 tahun yang kini memperkuat Oxford United, digadang-gadang menjadi senjata utama lini depan timnas Indonesia. Dengan formasi 4-3-3 yang dirancang Patrick Kluivert, kehadirannya bisa membawa dimensi baru pada permainan tim. Ole dikenal sebagai pemain yang haus gol, berkat insting tajamnya di depan gawang. Sebelum pindah ke Inggris, ia mencetak 9 gol dalam 69 pertandingan untuk NEC dan 13 gol dari 45 laga bersama MN, menunjukkan konsistensinya di liga yang kompetitif. Romeni tidak akan sendirian di lini depan timnas Indonesia. Ia direncanakan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, dua penyerang muda berbakat yang telah membuktikan kemampuan mereka. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan lini serang yang mematikan, memadukan kecepatan, kreativitas, dan penyelesaian akhir yang tajam. Dengan Romeni sebagai target man, Ragnar dan Rafael dapat memanfaatkan ruang untuk menusuk pertahanan lawan, menjadikan kombinasi ini ancaman nyata. Keberhasilan lini depan juga tidak lepas dari dukungan lini tengah dan sayap timnas Indonesia. Gelandang Jairo Ridwald dan Tom Hai berperan sebagai otak serangan, memberikan suplai bola akurat untuk ketiga penyerang. Tom, dengan kemampuan distribusi bolanya, dan Jairo, dengan daya juang serta kreativitasnya, menjadi kunci untuk memecah pertahanan lawan. Di sisi sayap, Kelvin Verdonk dan Eliano Reinders siap memberikan kontribusi lewat akselerasi dan umpan silang berbahaya. Dengan kombinasi ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menggebrak di pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran Romeni memberikan harapan baru untuk meningkatkan daya serang tim yang selama ini menjadi perhatian. Tom Hai punya perjalanan panjang dalam dunia sepak bola, termasuk saat menimba ilmu di Akademi AS Alkmaar sejak 2011. Saat itu, ia masih remaja berusia 15 tahun dan terus berkembang hingga menembus tim utama. Di masa itu, ada satu momen menarik yang baru ia sadari belakangan, yaitu ketika pernah berlatih di bawah arahan Patrick Kluivert. Kluivert, yang pensiun sebagai pemain pada 2008, ternyata sempat melatih di Akademi AS. Namun, Tom Hai mengaku hampir lupa akan hal itu karena saat itu ia masih sangat muda. Meski begitu, Hai sangat mengagumi Kluivert sebagai striker yang luar biasa. Menurutnya, tak banyak penyerang yang bisa menjaga konsistensi di berbagai level dan tim berbeda seperti Kluivert. Ia yakin pengalaman Kluivert sebagai pemain top bisa membawa dampak besar bagi timnas Indonesia. Tak hanya soal Kluivert, Tom Hai juga punya pengalaman bekerja sama dengan dua asisten pelatih anyar timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Saat masih di AS Alkmaar, ia sempat dilatih oleh keduanya ketika Marco van Basten menjadi pelatih kepala pada musim 2014-2015. Bahkan, Alex Pastoor lah yang memberikan kesempatan debut bagi Hai di tim utama AS. Ia masih ingat momen itu dengan jelas dan menganggapnya sebagai salah satu kenangan terbaik dalam karirnya. Sementara itu, Denny Lanzat dikenal sebagai sosok yang tenang dan selalu menjadi jembatan antara pemain dengan pelatih kepala. Ia memiliki pengalaman segudang, pernah bermain di Eredivisie, Liga Inggris, hingga membela timnas Belanda. Hai menilai Lanzat sebagai motivator hebat yang punya hubungan baik dengan semua orang di tim. Dengan perpaduan pengalaman dan kepemimpinan Kluivert, Pastoor, serta Lanzat, timnas Indonesia bisa semakin berkembang dan tampil lebih ganas di level internasional. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... Patrick Kluivert punya misi besar bersama timnas Indonesia, yaitu membawa Garuda terbang tinggi hingga meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda itu percaya bahwa Indonesia memiliki banyak pemain berbakat yang belum sepenuhnya menunjukkan potensi terbaik mereka. Oleh karena itu, ia ingin menggali lebih dalam kemampuan tersembunyi yang ada dalam skuad. Sebagai sosok yang pernah bermain di level tertinggi Eropa, Kluivert tahu bahwa talenta saja tidak cukup. Ia ingin memastikan bahwa para pemain Indonesia memiliki mentalitas dan etos kerja yang kuat untuk bersaing di level Asia maupun dunia. Menurutnya, dengan persiapan yang tepat, timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif menghadapi lawan-lawan tangguh. Selain mengasah teknik dan taktik, Kluivert juga ingin membawa energi positif ke dalam tim.
Ia ingin para pemainnya percaya diri, bermain dengan semangat juang tinggi, dan menunjukkan karakter pantang menyerah di setiap pertandingan. Menurutnya, sepak bola bukan hanya soal skill, tetapi juga soal bagaimana pemain bisa mengeluarkan potensi terbaiknya di momen-momen krusial. Dengan kombinasi strategi yang matang dan pengembangan individu yang maksimal, Kluivert berharap bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia yakin bahwa jika semua elemen dalam tim bekerja sama dengan baik, impian tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Garuda. Jairo Ridwald secara terbuka menunjukkan rasa bangganya sebagai calon warga negara Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum selesai, ia sudah memberikan sinyal kuat tentang komitmennya untuk menjadi bagian dari Indonesia. Sikap ini terlihat jelas dari bio Instagram pribadinya yang dihiasi dengan ikon bendera merah putih. Bendera tersebut menjadi simbol kebanggaannya terhadap Indonesia dan mengisyaratkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Menariknya, Jairo hanya menampilkan bendera merah putih dalam bio Instagramnya tanpa menyertakan bendera lain. Hal ini cukup mengejutkan mengingat dirinya saat ini masih berstatus sebagai warga negara Belanda. Bahkan, ia memiliki opsi untuk memilih Suriname sebagai negara yang bisa ia bela. Namun, keputusan ini menunjukkan bahwa hati Jairo telah condong ke Indonesia, meskipun proses resminya belum tuntas. Langkahnya ini dianggap sebagai bentuk kebanggaan dan dukungan penuh terhadap tanah air leluhurnya. Lebih jauh, keputusan Jairo ini menuai respons positif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang mengapresiasi sikapnya yang sudah menunjukkan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia, bahkan sebelum ia resmi dinaturalisasi. Keberadaan Jairo Ridwald sebagai calon pemain timnas Indonesia tentu memberikan angin segar bagi skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di level tinggi bersama Royal Antwerp, ia diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah timnas. Ragnar Oratmangun dengan jujur mengungkapkan keinginannya untuk membela tim nasional. Ia mengaku selalu ingin merasakan pengalaman bermain di level internasional, namun belum pernah mendapat kesempatan bersama timnas Belanda. Oleh karena itu, ketika tawaran dari timnas Indonesia datang, ia sama sekali tidak ragu untuk menerimanya. Baginya, mengenakan seragam tim nasional adalah sebuah kehormatan besar yang sangat spesial. Saya tidak punya kesempatan bermain untuk timnas Belanda, tapi ketika ada kesempatan membela timnas Indonesia, saya tidak berpikir dua kali, ujar Ragnar. Ia menegaskan bahwa keinginan untuk bermain di level internasional bukan sekadar ambisi pribadi, tetapi juga bentuk kebanggaan terhadap negara yang memberinya kesempatan. Ragnar menyebut bahwa bermain untuk negara adalah sesuatu yang istimewa dan ia sangat menghargai kesempatan tersebut. Lebih lanjut, Ragnar bercerita bahwa sebelum bergabung, ia sempat dihubungi beberapa kali oleh PSSI. Namun, pada akhirnya, dua sosok yang berperan besar dalam memperkenalkannya ke federasi adalah Fardi Bahdim dan Jai Idzes. Mereka yang memberitahu PSSI tentang Ragnar hingga akhirnya federasi datang secara langsung kepadanya. Begitu mendapat tawaran resmi, Ragnar pun langsung menyatakan kesediaannya tanpa ragu. Menariknya, Ragnar juga mengungkapkan bahwa jika PSSI sudah menawarinya kesempatan bergabung sejak 3 tahun lalu, ia akan tetap memberikan jawaban yang sama, yaitu menerima panggilan tersebut. Hal ini semakin membuktikan bahwa Ragnar memiliki niat tulus dan tekad kuat untuk membela timnas Indonesia sejak lama. Kini, dengan kehadirannya ia siap memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. JJ akhirnya angkat bicara mengenai isu pencopotan Jai Idzes sebagai kapten timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast, JJ menegaskan bahwa dalam setiap pertemuan penting dengan pelatih Sintayong, selalu ada 3 orang yang hadir, yaitu Asnawi Mangkualam sebagai kapten utama, serta Jai Idzes dan Jordi Amat sebagai wakil kapten. Hal ini membantah spekulasi bahwa Jai Idzes dicopot secara tiba-tiba. Menurut JJ, sistem kepemimpinan dalam tim sudah jelas sejak awal, di mana jika Asnawi bermain sebagai starter, ia yang mengenakan ban kapten, dan jika tidak, maka peran tersebut akan diambil oleh Jai Idzes sebagai wakilnya. Lebih lanjut, JJ juga menanggapi rumor mengenai ketegangan antara Sintayong dan para pemain diaspora yang sempat mencuat belakangan ini. Isu ini muncul setelah beberapa pertandingan di mana terlihat adanya perbedaan pendekatan antara pelatih dan beberapa pemain. Namun,
JJ menegaskan bahwa meskipun ada hierarki dalam tim, suasana di ruang ganti tetap normal dan profesional. Tidak ada konflik pribadi yang memengaruhi dinamika tim, dan semua pemain tetap berada dalam satu visi yang sama untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Sintayong sendiri, menurut JJ, adalah sosok yang tegas di dalam lapangan namun tetap memperhatikan kesejahteraan pemain di luar lapangan. Sang pelatih selalu menekankan pentingnya disiplin dalam permainan, namun di saat yang sama juga memperjuangkan hak-hak pemain kepada PSSI. Dengan klarifikasi ini, diharapkan isu mengenai pencopotan Jay Itzes dan ketegangan antara Sintayong dengan pemain diaspora dapat segera mereda. Timnas Indonesia saat ini tengah fokus untuk menghadapi berbagai kompetisi mendatang, dan kebersamaan dalam tim menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan.